kedua semacam tafsir, yaitu tentang beberapa jenis tafsir beserta contoh penafsirannya. Yang pertama itu adalah pengertian dan contoh dari tafsir ilmi. Tafsir ilmi terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan ilmi. Tafsir artinya menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan makna-makna rasional. Sedangkan ilmi secara bahasa memiliki arti ilmu pengetahuan. Jadi, yang dimaksud dengan tafsir ilmi adalah sebuah penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan ilmu pengetahuan seperti sains, bahasa atau sastra, ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Atau dapat disimpulkan bahwa tafsir ilmi yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah. Adapun ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat kauniyah. Contoh dari tafsir ilmi itu sendiri terdapat dalam Quran Surah An-Naml ayat 88, yaitu tentang gunung yang berjalan. Arti dari ayat tersebut adalah, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempat, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini, Tantawi Jawahari menafsirkan bahwasanya gunung itu bergerak pada dua masa, yaitu pada masa kini dan masa yang akan datang. Masa kini disebutkan bahwasanya gunung itu sudah berjalan, dan kemudian masa akan datang, yang dimaksud masa akan datang adalah ketika hari kiamat. Yang kedua yaitu pengertian tafsir isyari dan juga contohnya. Isyari secara etimologi memiliki arti petunjuk atau memberikan isyarat. Sedangkan tafsir isyari adalah menakwilkan atau menafsirkan ayat Al-Quran tidak seperti zahirnya, tapi berdasarkan isyarat yang samar, dan yang bisa menafsirkan seperti itu adalah orang-orang yang sudah memiliki ilmu dan ketakwaan yang tinggi. Contoh dari penafsiran isyari itu terdapat dalam Quran Surah Toha ayat 24 yang artinya, pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Pada ayat ini, para sufi menakwilkan kata Fir'aun dengan hati. Maksudnya bahwa Fir'aun itu sebenarnya hati setiap manusia yang memiliki sifat yang melampaui batas. Kemudian yang ketiga adalah pengertian tafsir fikih dan juga contohnya. Tafsir secara bahasa adalah menjelaskan, sedangkan fikih secara bahasa adalah pemahaman dan pengetahuan. Adapun secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum yang syar'i amali atau yang terkait dengan amal perbuatan manusia yang disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci. Jadi yang dimaksud dengan tafsir fikih adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum-hukum syar'i. Contoh penafsiran fikih terdapat dalam Quran Surah Al-Mumtahana ayat 8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Menurut Abdul Halim, para mufasir berbeda pendapat tentang orang kafir yang tidak memerangi orang muslim dalam ayat ini. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang kafir dalam ayat ini adalah semua orang kafir yang telah mengadakan perjanjian damai dengan pihak Islam seperti kabilah Hanzalah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa mereka orang-orang yang beriman yang masih tinggal di Mekah dan tidak ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Dan sebagian ulama lain ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah perempuan dan anak-anak. Lalu Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa ayat ini tetap muhkamat dan boleh berlaku adil kepada orang-orang kafir selama mereka tidak berlaku kasar dan tidak menunjukkan permusuhan meskipun pertalian dengan mereka telah putus. Kemudian yang keempat itu pengertian dari tafsir salafi dan juga contoh-contohnya. Menurut Quraini Shihab, pengertian tafsir salafi adalah upaya menafsirkan Al-Quran dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat. Tafsir falsafi yaitu tafsir yang didominasi oleh teori-teori filsafat sebagai paradigmanya. Ada juga yang mendefinisikan tafsir falsafi sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Hal ini berarti bahwa ayat-ayat Al-Quran dapat ditafsirkan dengan menggunakan filsafat, karena ayat Al-Quran bisa berkaitan dengan persoalan-persoalan filsafat atau ditafsirkan dengan menggunakan teori-teori filsafat tersebut.
Contoh penafsiran falsafi itu terdapat dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 17 yang artinya, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Menurut Ibnu Sina, arsy adalah planet yang ke-9 yang merupakan pusat planet-planet lain. Sedangkan 8 malaikat adalah 8 planet penyangga yang berada di bawahnya. Dia menyatakan bahwa arsy itu merupakan akhir wujud ciptaan jasmani, kalangan antromorfosis yang menganut paham syariat berpendapat bahwa Allah berada di atas arsy, tetapi bukan berarti ia berdiam di sana. Sebagaimana juga para filosof beranggapan bahwa akhir ciptaan yang bersifat jasmani adalah planet yang ke-9 tersebut. Dan Tuhan berada di sana, tapi bukan dalam artian berdiam. Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa planet itu bergerak. Gerak tersebut bersifat esensial dan tidak. Gerak esensial dapat bersifat alamiah dan nafsiyah. Kemudian mereka jelaskan bahwa planet-planet tersebut tidak akan binasa dan tidak akan berubah sepanjang masa. Dalam syariat disebutkan bahwa malaikat itu hidup, tidak mati, seperti layaknya manusia. Maka jika dikatakan bahwa planet-planet itu makhluk hidup yang dapat berpikir dan makhluk hidup yang dapat berpikir disebut malaikat, maka planet-planet tersebut dinamakan malaikat. Yang terakhir itu adalah pengertian dari tafsir lughawi dan juga contohnya. Tafsir lughawi adalah tafsir yang mencoba menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan, atau lebih simpelnya, tafsir lughawi ini adalah menjelaskan Al-Quran melalui interpretasi semiotik dan semantik yang meliputi etimologis, morfologis, leksial, gramatikal, dan retorikal. Contoh dari penafsiran lughawi ini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Pada ayat ini Quraisy menafsirkan dengan pola lugat, yaitu dengan membahas arti dasar perkata. Kata janaha pada ayat di atas oleh Quraisy diartikan sayap. Lalu ia menganalogikannya dengan burung. Seekor burung, kata Quraisy dalam tafsir Al-Misbah, merendahkan sayapnya pada saat ia hendak mendekat dan bercumbu dengan betinanya. Kemudian juga bila ia melindungi anak-anaknya, sayapnya terus dikembangkan dengan merendah dan merangkul serta tidak beranjak meninggalkan tempat dalam keadaan demikian sampai berlalunya bahaya. Dari sini ungkapan itu dipahami dalam arti kerendahan hati, hubungan harmonis serta perlindungan dan ketabahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.